Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak SMP dan di bersinar kelas 7. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi PJOK ya, dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih buat yang sudah mengikuti PH Lisan hari Senin lalu, dan saya ucapkan selamat juga, dan kalian sudah sukses menempuh materi bab 9 yang lalu. Dan sekarang kalian lanjutkan di aktivitas air bab 8. Nah, jadi materi kita mundur ya dari 10, 9, 8. Nah, silakan disiapkan buku kalian, dan kalau yang masih baru bangun ya silakan kalian mandi dulu, sarapan, dan pokoknya kalian harus siap, dan kalian pun harus rapi seperti itu. Dan siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya yang mau dikasih garis bawahi poin-poin pentingnya, silahkan seperti itu. Kita akan simak materi pembelajaran kali ini. Aktivitas air ada di bab 8. Nah, silakan dibuka bukunya. Kita pembahasan di halaman awal dulu. Kita lihat di renang merupakan salah satu jenis olahraga yang baik bagi kesehatan. Ya sudah tentu pasti lah ya. Tetapi juga ya renang harus lihat waktu juga. Jangan renang pas waktu hujan, jangan renang kelamaan juga seperti itu. Lanjut, dalam renang semua otot bekerja sehingga baik bagi perkembangan tubuh. Nah, jadi tangan, kaki, semua anggota gerak pun bekerja gitu, bergerak. Gaya dada merupakan salah satu jenis gaya dalam renang. Gaya ini mengkombinasi, maksudnya ini salah ketik, mengkombinasikan berbagai gerak tubuh agar dicapai gerakan renang yang cepat dan efektif. Jadi bagaimanakah gerak spesifik renang gaya dada, terutama teknik dasar gaya dada? Ini agak sulit. Tujuan pembelajarannya ini di bab 8 adalah jadi diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan gerak spesifik satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Jadi ya disiplin, berani, percaya diri, dan kerjasama gitu. Jadi maksudnya pada saat praktek renang ya kalian harus disiplin dengan segala peraturan dan teknik-teknik dasar yang begitu, kayak pemanasan dan hal-hal yang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang dihindarkan seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Untuk materi bab 8 ini kita lihat di bagian A, hakikat renang. Nah, kalian bisa melihat di atasnya tuh, pada masa anak-anak pertumbuhan tubuh berlangsung sangat pesat. Pada saat mereka berada di sekolah dan duduk di bangku terlalu lama, maka pertumbuhannya akan mengalami hambatan atau gangguan. Jadi karena di sekolah kebanyakan duduk, jadi karena duduk ini pun tidak baik karena menghambat pertumbuhan. Makanya harus ada gerakan-gerakan lain ya, kalian harus mengimbangi juga dengan gerak itu, olahraga terus dengan aktivitas yang lain. Jadi kegiatan kalian nggak hanya di sekolah duduk berlama-lama berjam-jam seperti itu, yang ada malah menghambat pertumbuhan kalian. Makanya kita pun buat orang dewasa memerhatikan ini, karena kan kebanyakan orang dewasa yang sudah bekerja duduk di kantoran pun ini yang bahaya, karena kalau kebanyakan duduk pun ya kurang sehat ya. Jadi emang harus gerak-gerak gitu, jangan terlalu lama-lama. Agar dapat menghilangkan gangguan-gangguan tersebut, maka dapat dilakukan dengan berolahraga. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang lebih tepat untuk menghilangkan gangguan-gangguan tersebut. Mungkin ya renang ini bisa menghilangkan gangguan ini, tapi renang pun harus dilihat waktunya. Kagak misalkan lagi di sekolah lamaan duduk nih, renang langsung nyebur bak mandi, enggak. Misalkan lagi di kantoran, lagi kerja, lama duduk di meja komputer gitu, tiba-tiba nyebur ke bak mandi kantor, enggak. Tapi maksudnya renang pun harus memiliki waktu yang tepat di weekend, biasanya sih di hari-hari Sabtu, Minggu, atau hari libur seperti itu. Nah, terus ini ada fungsi-fungsi renang nih. Jadi pengaruh renang terhadap kondisi kejiwaan psikologisnya ini. Jadi itu memupuk keberanian dan perasaan mampu serta percaya diri sendiri. Nah, jadi maksudnya gini, orang yang sudah berani, percaya diri,
itu dia bisa nyebur ke air. Kan kadang ada orang yang takut, apalagi takut kedalaman. Ah ini ada dalam banget nih, takut, aku takut nyebur, takut air kayak gitu, takut nyebur, takut nanti nggak bisa renang kayak gitu. Ya coba belajar dulu, karena di dalam olahraga air pun renang dapat memunculkan keberanian diri gitu, bahwa entah itu mau kedalaman berapapun dia siap berani, asalkan dengan sudah latihan. Seperti jangan kalau tidak mempunyai teknik dasar renang, nggak bisa berenang, modal berani doang, nyebur tenggelam ya sudah. Yang kedua, membangkitkan suasana kegembiraan yang tidak dijumpai dalam aktivitas jasmani lainnya. Nah, kenapa mengaktifkan kegembiraan? Karena di dalam air itu dapat memberikan efek kegembiraan gitu. Contohnya aja, kalau lagi hujan, anak-anak sedang hujan-hujanan main-main air, itulah efek naturalnya air, bahwa air itu memberikan kebahagiaan. Terus ada wisata, tempat wisata air terjun, curug, itu kan wisata-wisata air yang memberikan kebahagiaan, lihat yang air-air gitu. Terus kalian juga pun melihat pantai, melihat danau, melihat apapun, menyejukkan mata seperti itu. Tetapi kalau banjir, becekan genangan, itu baru bikin stres gitu. C. Membangkitkan respon kejiwaan. Nah, ini maksudnya adalah respon kejiwaan tadi yang berkaitan dengan kesenangan jiwa. Jadi karena kita senang, jiwa kita pun ikut senang, bahagia. Lanjut yang D. Menimbulkan kesan khas yang secara langsung memperoleh tanggapan dari sistem syaraf, kayak gitu. Hal ini karena rasa air yang hangat atau sebaiknya dingin. Jadi suhu air pun memberikan pengaruh bagi kondisi tubuh. Suhu airnya panas, maka nanti tubuh kita akan kalau biasanya kalau orang suka mandi air panas itu merelaksasikan segala penat, segala lelah kayak gitu. Makanya kalau yang berendam di air panas itu melepas semua karena di dalam zat darah itu melebarkan sistem peredaran darah, jadi aliran darah cepat, jadinya kita bisa rileks kayak gitu. Coba kalau dingin, ini dingin sejuk itu justru lebih menyegarkan, segar. Lanjut, aktivitas sebelum renang, setelah renang dan hal-hal penting lainnya gitu. Nah, ini untuk menghindari terjadinya kram atau tubuh menjadi demam atau otot pegal-pegal dan kaku-kaku. Jadi sebelum renang itu harus pemanasan. Perenggangan lengan, kita lengan gitu, lengan dulu, lengan itu, lalu otot lehernya putar gini, tengok kanan, lalu otot pinggangnya kiri kanan, depan belakang, putar seperti itu. Lalu otot punggung dan perut, punggung jadi kayak punggung gini gitu. Nah itu dasar ya, gini, nah, gitu. Selanjut otot-otot kaki ya, ini ada tadi gambar saya nggak bisa praktekkan karena nanti turun kan tidak kelihatan juga. Lanjut, nah setelah peregangan sebelum mulai berenang kita harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Adaptasi jangan tiba-tiba langsung nyebur, tubuh kalian kaget terhadap suhunya air. Misalkan tiba-tiba kan ada kolamnya dingin, suhu tubuh kalian lagi hangat, tiba-tiba langsung nyebur, yang ada tubuh kalian kaku langsung setruk, itu kejam. Makanya sebelum nyebur coba nih mandilah pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk kamar. Jadi tubuhnya menyesuaikan dengan suhu air. Lalu yang kedua, latihlah irama kaki terlebih dahulu sebelum bentuk-bentuk pembelajaran lain. Jadi kayak lihat di gambar tuh ada orang pegangannya pinggir, kakinya di pijak gitu. Dan yang nomor tiga, berjalan di dasar kolam dengan kedalaman yang sesuai, merupakan kesenangan yang unik. Jadi jalan di kolam dari yang rendah, sedang, dalam kayak gitu. Dalam tapi jangan sampai kalian tenggelam juga. Lanjut, nah nih setelah renang, jadi kalian harus membasuh mata agar tidak didipan. Kadang kan orang habis renang mata suka merah gitu, air kaporit kayak gitu. Terus jika telinga kemasukan air, maka sambil loncat-loncat diusahakan agar air cepat lompat supaya air lompat kayak nonton konser, ayo gitu. 3.
keringkan pakaian renang di tempat yang teduh, dijemur dulu, tapi jangan terlalu terik juga, pokoknya dikeringkan dulu. Tapi kalau kalian pun mau buru-buru, simple, praktis, selalu sediakan kantong kresek atau pakaian basahnya di kantong kresek. Terus selanjutnya isi istirahat yang cukup, jadi senang, ya jangan main bola, pulang tidur. Biasanya kalau kebanyakan sih saya pun kalau habis senang tidur, ya nggak tidur di situ, maksudnya bersih-bersih, pulang tidur gitu. Makan yang cukup, ya pokoknya kan kebiasaan nih, kalau habis senang pasti capek banget, itu harus makan. Padahal kalau nggak makan, kita capek, tubuh lelah, tidak adanya asupan energi, yang ada malah pingsan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan selama berenang di kolam renang, nggak boleh mendorong teman dari kedua karena suka iseng dorong. Oh, tidak, tiba-tiba di tempat yang tenggelam, kalau nggak tubuhnya si teman yang dorong itu kaget, nggak siap, tenggelam. Berenang di kolam yang dalam sesuai sebelum menguasai, jadi nggak boleh langsung ke tempat yang dalam ya sebelum kalian bisa renang. Loncat dari pinggir kolam yang di tempat orang yang ramai, ini kadang suka iseng nih, lagi ramai kumpul, tiba-tiba ada orang iseng bola meriah, lompat biu, itu bikin risih gitu. Keempat, meloncat di daerah kolam yang dangkal dengan posisi menukik. Oh, ini bahaya nih, jadi dangkal nih, tiba-tiba dia menukik gitu, padahal itu dangkal, yang ada kejedot tuh. Itu pernah ada kejadian satu kasus tuh, dia nggak tahu kalau itu dangkal tuh, kejedot benjol. 5. Membasuh muka di pinggir kolam hingga memungkinkan tergelincir. Jadi kalau mau basuh muka, jangan pas udah nyampe pinggir basuh, itu bikin licin. Orang kalau lewat plastik kan gimana? Ya basuh di kolamnya aja gini. Peraturan kolam renang, kalian bisa melihat nih, kolam renang yang memperoleh pengesahan dari badan atau organisasi renang internasional (FINA) ya, dalam perlombaan resmi internasional maupun nasional memiliki persyaratan sebagai berikut. Kalian bisa baca nih, ada panjang kolamnya, lebar kolam, dinding-dindingnya harus vertikal dan sejajar, jangan dindingnya tiba-tiba gini. Banyaknya lintasan, ada 8 lintasan, 8 sirkuit tuh. Lebar lintasannya 2,5, suhu airnya itu harus diperhatikan 23 sampai 25 derajat Celcius, nggak boleh terlalu di bawah maupun terlalu atas. Kedalaman air minimum 1,8. Tempat start tidak boleh licin dan kemiringannya tidak boleh melebihi dari 10 derajat. Itu yang tempat start yang biasa orang sebelum turun gitu. Jadi standar lintasan dapat dibuat di dasar kolam untuk ditunjuk kepada penang. Jadi selain di atas permukaan, di dasar pun harus ada garis-garisnya gitu, supaya orang yang ke bawah pun lihat ada garisnya gitu. Jangan tiba-tiba di sisinya di permukaan ada garis, tapi di bawah ada garis kan tiba-tiba dia malah nggak memperhatikan permukaan, tiba-tiba udah nyasar ke lintasan lain karena nggak melihat ada garis di dasar kolam, itu bahaya. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini, dan tugasnya adalah video presentasi mengenai hakikat. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa.